Selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswan Swendar dan kita pick a reading. Iya, kemarin aku sempat break dulu. Ya aku ngejar mythic standard. Nggak penting sih. Tapi ada aja ceritanya aku spill di sini. Anyway, berkat yang tersembunyi di hidup kamu sekarang gitu kali ya temanya kita kali ini. Ini semuanya major arcana. Ya, sedikit banyak aku sengajain sih biar biar tematik aja, dan jarang juga aku nyebut major arcana buat di thumbnail kayak gini. Semuanya apa sih signifikatornya bener kok yang ini. Hah. Cuma kayak apa ya, mungkin karena readingan malam ini agak beda sih. Aku rasainnya kayak gitu, ada something potent gitu. Kenapa ya, makanya ya mungkin salah satunya karena semuanya major arcana. Ya anyway, grup satu di sini kamu punya The Empress untuk signifikatornya. Grup 2 ada The Strength, grup 3 ada High Priestess. Ya, temanya kita malam ini berkat yang tersembunyi di hidup kamu. Grup 1 ada The Empress, grup 2 Strength, grup 3 High Priestess. Kalau kalian udah nemu nih dari 3 kartu ini mana yang paling resonate dengan diri kalian saat ini, bisa cek kolom deskripsi, di situ aku tinggalin timestamp. Oke, ntar klik aja, kita ketemu di grup kalian masing-masing. Welcome grup 1. Tema kita kali ini hidden blessing atau berkat berkat tersembunyi yang kamu mungkin miss atau kamu mungkin lupa untuk mensyukuri. Grup 1 di sini punya The Empress. Kalau ngomongin soal berkah, yang kalau ngomongin soal keberkelimpahan kamu sekarang ini, atau in general ya, jangan sekarang banget. Soalnya aduh, itu yang tadi gue bilang, kadang kita miss soal hal kayak gini. Ada Empress di sini, mungkin sekarang kamu lagi nggak ngerasa sebanyak itu punyanya. Mungkin kamu sekarang masih ada aja gitu rasa kekurangannya. Soalnya di bawah Empress ya adanya Six of Cups. Mungkin kesulitan kamu untuk mensyukuri berkah yang kamu punya sekarang adalah kalau ngeliat Six of Cups di bawahnya, kamu ngebandingin masa sekarangnya kamu dengan masa dulunya kamu yang Six of Cups. Ya, ada kemelekatan secara emosional di kamunya ke masa yang udah lewat. Jadi kesannya berapapun yang kamu punya sekarang, even kamu punya Empress nih, kita lagi ngomongin blessing nih, kita lagi ngomongin keberkahan di hidup kamu. Tapi kalau di bawahnya Six of Cups, kamu bakal terus ngerasa kalau enggak deh, kayaknya gue dulu lebih pernah punya lebih deh. Ya kayaknya masa lalu kamu bakal terasa lebih menyenangkan, lebih bahagia ketimbang masa sekarangnya kamu. Yang mana ya itu, aku rasa ini proper sih kalau buat ngebuka pick a card reading kita kali ini. Ya grup 1 Empress, di bawahnya ada Six of Cup, dan Six of Cup juga mungkin kalau aku ngelihat ya ada gambar anak-anak di sini, mungkin cara kamu ngelihat keberkahan kamu sekarang kayaknya kurang dewasa. Kamu kayak apa ya, kayak mungkin versi kamu atau yang kamu lihat sebagai keberkahan tuh masih standarnya sama kayak waktu kamu masih kecil, waktu kamu masih anak-anak. Jadi setelah kamu dewasa, sebenarnya kamu punya banyak, tapi karena ya apa ya, nggak sama rasanya atau tanggung jawabnya beda gitu. Waktu kecil kamu nggak sebanyak ini tanggung jawabnya, jadi kamu ngerasa waktu kecil kayaknya aku lebih bebas. Sebenarnya nggak mesti kayak gitu. Mungkin waktu kecil kamu ngerasa kayak gitu karena belum tahu aja ribetnya jadi orang tua kamu waktu itu. Iya. Yeah. Dan kalau ngelihat apa ya, kalau ngelihat Six of Cups di sini, balik lagi ini kayaknya dia mungkin karena adanya di bawah, kali di bawah The Empress. Jadi kalau kita ngelihat kayak hidden blessing, apa yang bikin kamu susah menyadari keberkahan hidupnya kamu sekarang gitu, Six of Cups jadinya banyak PR gitu. Banyak PR yang salah satunya mungkin bikin mengajak kamu untuk kembali hadir di saat ini. Jangan selalu ngelihat kebahagiaan tuh ada di belakang, enggak sih. Aku aku percaya kamu yang sekarang tuh adalah versi terbaik dari diri kamu. Kamu yang sekarang lagi nontonin ya pick a card reading ini grup 1. Jadi kalau kamu ngerasa keberkahan kamu kayaknya udah ketinggalan di masa lalu, enggak sih. Justru sekarang keberkahan itu sedang terjadi di saat ini. Dengan kamu dikasih apa ya,
dikasih kesempatan, dikasih 1 hari lagi kayak gitu, itu bukannya berkah yang harusnya kamu syukuri ya. Ya ketimbang kita terus-terusan ngelihat ke belakang mulu kayak gitu, iya. Nggak akan beres-beresnya aku kalau bahas ini. Di samping The Empress kamu punya The Star, ada Nine of Cups, ada Seven of Swords. Iya, tengah-tengahnya Seven of Swords, dia kamu masih ngelihat ke belakang sih. Ya, walaupun di depannya di sini ada Nine of Cups, kamu miss itu, kamu miss kebahagiaan di depan mata kamu karena kamu ngeliat ke belakang. Ace of Swords di belakangnya, dan endingnya ada Knight of One. Kalau ngeliat Knight of One di sini mungkin dulunya, ya kalau kita ngeliat ini sebagai perjalanan kamu mundur gitu, yang mana uh, masa sekarangnya kamu tuh di sini atau masa depannya kamu, masa lalunya kamu di sini gitu. Dulu kamu cukup struggling sih kalau ngeliat Ace of Swords sama Knight of One. Dulu kamu nggak punya sebanyak sekarang kalau dibandingin. Kalau dibandingin dengan masa sekarang ya, dulu kamu nggak se nggak seberkelimpahan sekarang, nggak seabundan sekarang. Tapi kenapa kamu ngerasa itu jadi apa ya? Kenapa selalu kamu balik lagi ke masa itu lagi? Ace of Swords dulu kamu nggak punya sebanyak ini, betul, kamu punyanya Ace. Di sini ada Nine of Cups. Sebenarnya sekarang kamu bahkan nggak sehektik itu, nggak harus mikir sekeras dulu, dan kamu juga ya semangatnya ada di sini. Cuma ini semangat orang kerja keras ini, iya. Sekarang kamu bisa apa ya? Ibaratnya sekarang kamu store muka doang kayaknya dibayar gede nih kalau ngeliat Seven of Swords. Cuma ya, intinya banyak lah kemudahan yang kamu rasakan sekarang, atau banyak hal yang dulunya mungkin masih butuh kerja keras kamu, sekarang mungkin nggak tahu ya kamu sadar atau enggak ya, sekarang hidup kamu nggak sesulit dulu by the way. Tapi entah kenapa kamu ngerasa ada romantismenya sendiri di masa sulit kamu, di masa susahnya kamu. Ada Star di samping The Empress, kayak kamu tuh sekarang lagi ngejalanin mimpinya kamu waktu dulu. Iya, kenapa kamu masih ngelihat ke diri kamu yang dulu yang masih bermimpi soal hari ini? Aku yakin kalaupun ada obrolan antara diri kamu yang sekarang dan diri kamu yang dulu gitu masih struggle, dia bakal sangat-sangat bersyukur kamu sampai ke titik yang sekarang sih. Kenapa kamu, ya, iya, kenapa kamu ngelihat hmm, masa struggling kamu jauh lebih baik gitu, kenapa kamu terus-terusan, mungkin gak jauh lebih baik kali ya, mungkin kamu bawaannya terus-terusan aja gitu ngelihat masa struggling gitu, walaupun sekarang kamu udah gak harus struggle lagi. Ini kayak mungkin kalau 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 kamu ngobrol sama, ya aku dapat vibe-nya mungkin kalian juga agak kolot gitu. Kalau kamu ngobrol sama siapa gitu, sama ponakan atau sama anak cucu kayak gitu, gila tua banget ya, ya siapa tahu sih. Mungkin kamu bilangnya kayak dulu di zaman om, atau dulu di zaman kakek, dulu tuh bla 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 gini, kayak ya, iya, tapi kan kamu sekarang nggak nggak perlu ngelakuin itu lagi gitu. So what's the point? Kalaupun iya niatnya pengen apa ya, pengen merecreate atau pengen mengunjungi kembali kenangan itu, ya nggak apa-apa sesekali. Tapi kalau keseringan, pertanyaanku itu kenapa, ada apa-apa yang kamu tinggalin di situ, grup satu. Di samping Six of Cups deh kita lihat, di sini ada Two of Coins, di atasnya ada The Star. Oke. Four of One, Judgment di bawah Seven of Swords, kayak orang yang apa ya, kayak orang yang calling you out for something you did dirty gitu, kayak kamu ngelakuin hal yang harusnya nggak kamu lakuin, tapi ada orang yang bilang kayak kamu jangan begitu. Kayak tau gak sih Dora the Explorer yang kalau ngeliat sweeper jangan mencuri kayak gitu. Di bawah Ace of Swords ada Three of Swords. Iyalah, Ace of Swords sama Three of Swords, sama Death juga. Kalau ngelihat Death di sini, di depannya ada Six of Cups. Marilah kita terima kalau masa lalu yang udah lewat itu udah nggak mungkin kembali lagi. Masa-masa berjuangnya kamu, mungkin masa-masa kamu yang semangatnya masih tinggi-tingginya itu mungkin gak akan pernah bisa kamu temuin lagi. Dan mungkin salah satu alasan kenapa kamu terus revisiting, kamu terus mengunjungi kembali kenangan kamu di masa itu, karena kamu bukan kangen ya, ini harus dibikin clear dulu ya, bukan kangen sama struggle-nya, bukan kangen sama perjuangannya,
tapi kamu kangen sama diri kamu yang masih punya semangat. Kamu kangen sama diri kamu yang masih semangat juangnya masih penuh. Knight of One. Ya walaupun Ace of Sword di bawahnya ada Three of Sword ya. Ini kayak apa ya, bittersweet atau asam manis, bittersweet ya, kayak manis pahit perjalanan hidup kamu gitu. Yang kamu kenang sebenarnya bukan cuma manisnya doang, tapi pahitnya juga, bittersweet banget ini. Tapi mungkin di titik itu kamu ngerasa paling hidup kali ya. Mungkin di titik itu kamu ngerasa bener-bener eh ngerasa, ngerti gak sih? Bener-bener ngerasa manis pahitnya itu bener-bener lagi kamu rasain. Dan Judgment ini balik lagi calling you out, kayak ya ini manggil kamu kembali untuk saat ini. Hey, ada rahmat, ada berkah yang lupa kamu syukurin. Hey, masa perjuangan kamu sudah selesai. Hey, kayak gitu, kayak kamu dibawa lagi kembali ke hari ini, ke saat ini. Di bawahnya Nine of Cups, di sini kamu punya Four of One ya. Kamu sekarang lebih mapan, bahagianya kamu juga bukan bahagia yang apa, bukan kebahagiaan yang bisa kamu biarkan berlalu gitu aja, enggak. Ini bahagia yang datang untuk stay. Mungkin bahagia dengan keluarga kamu, mungkin keluarganya udah mapan kayak gitu. Dan ini nih, dan mungkin ini yang tadi the star, di bawahnya ada Two of Coins. Kalau aku ngerasanya ini bukan satu-satunya. Kalau kita ngomongin dream coming true ya versi yang kamu sekarang ini adalah mimpi kamu di masa lalu, cita-citanya kamu di masa lalu. Aku ngerasa cita-citanya nggak cuma satu ini doang, tapi ada hal lain yang kamu juga pengen jalanin atau kamu juga pengen wujudkan. Mimpi kamu nggak cuma di sini doang. Mungkin sekarang kamu udah keterima kerja di perusahaan yang gede gitu ya, perusahaan yang bonafit gede banget gitu, yang gajinya tiap bulannya 2 digit gitu. Tapi di sisi lain kamu punya mimpi lain, mungkin buka kafe sendiri kayak gitu ya, atau kamu buka apa gitu, bisnis kamu sendiri. Ya mungkin salah satunya terwujud, salah satunya oke lah, kafenya kamu punya kayak gitu, kamu punya kafe kamu sendiri. Tapi kamu masih tetap bermimpi atau masih tetap kadang-kadang mengunjungi lagi kemungkinan dimana kalau gue dulu tetap stay, kira-kira gue masih jadi apa, kira-kira gue jadi apa ya sekarang. Udah jadi manajer kali ya, udah jadi kepala cabang kali ya, kayak gitu kayak. Dan kamu terus revisiting itu. Jadi secara nggak langsung mungkin kalau ngeliat the star sama di bawahnya ada Two of Coins, kayak kamu ngejalanin dua kehidupan di saat bersamaan. Tapi aku rasa bukan soal bukan soal yang mana yang terwujudnya sih kalau soal mimpi atau cita-cita, tapi gimana kamu ngejalaninnya. Sama kayak Knight of One di sini yang di bawahnya ada Death. Pada akhirnya ini soal gimana cara kamu ngejalaninnya. Knight of One tuh kalau ngejalanin sesuatu dia sepenuh hati, by the way, nggak setengah-setengah. Kamunya aja sekarang jadi setengah-setengah. Kalau gue dulu ngambil rute ini, kira-kira gue jadi apa ya, di mana ya gue sekarang, kayak gitu. Kamu berusaha mungkin dengan kamu mengunjungi kembali masa lalu kamu, masa berjuangnya kamu pengen dapetin lagi yang itu tuh, yang Knight of One di bawahnya ada Death. Semangat kamu yang makin sekarang udah nggak sekenceng dulu lagi. Dan aku rasa ya itu ya agak mungkin sebenarnya aku mau bilang kalau harusnya sih kamu bersyukur ya, sekarang udah keadaannya udah lebih jauh lebih baik gitu. Kamu udah dapetin cita-cita kamu, walaupun nggak semuanya, cuma ya nggak apa-apa, syukurin aja. Maksudnya untuk setiap hal yang udah lewat, aku rasa yang bisa kita lakuin adalah ya kita bersyukur kalau hal itu udah kita laluin. Bukan semanis apapun, sepahit apapun, kayak ada Three of Swords di situ, pasti pahitnya pun yang kamu rasain pahit banget kan. Ya kita bersyukur aja semua itu udah lewat, dan kita jalanin hari-hari kedepannya dengan kalau ngeliat Empress ini dengan lebih bersyukur kali, dan lebih berharapan baik, sampingnya ada the star. Gitu kali ya, grup 1 untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Thank you. Kamu juga mungkin bisa ikut share pesan ini ke teman-teman kamu yang lagi butuh
pesan ini sekarang. Oh ya, video ini lama nggak recording, sorry. Ya, readingan zodiak masih ada di hari Senin dan Rabu. Senin sampai Rabu. Kamu cek aja zodiak kamu ada di hari yang mana, dan Kamis, Jumat, Sabtunya enggak ding. Kamis, Jumat kemarin aku libur. Aku ada pick card reading kayak gini. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di sini, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi, grup 1, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya. Welcome grup 2, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Sona Swender, dan ini bukan readingan zodiak, ya pick card reading. Pick card reading kita temanya kali ini keberkahan yang tersembunyi, ya, keberkahan yang tersembunyi, hidden blessing. Nah, keberkahan untuk hidden blessing kamu nih grup 2, kalau ngeliat ada strike di sini mungkin dan mungkin ini kayaknya hal yang jarang banget, hal yang biasanya lupa kamu syukurin adalah kamu pribadi yang sangat kuat. Kamu sekuat itu, by the way. Ya mungkin kamu dalam perjalanannya banyak banget ngelewatin masa-masa yang kayak close call gitu, kayak acir tadi hampir banget nih, kayak hampir banget lewat kah, atau hampir banget lah pokoknya. Kamu ngerasa kayak aduh kayaknya gue hoki aja deh, kayaknya barusan lolos kayak gitu. Ya hoki banget ya barusan gue lolos. Enggak sih, sebenarnya bukan keberuntungan kamunya aja emang sekuat itu. Enggak, kadang kamu underestimate kemampuan kamu sendiri kalau ngelihat strength ini, dan kamu ngerasanya kayak enggak, gue hoki aja sih gitu. Ya harusnya gue barusan kena sih, tapi hoki aja. Enggak sih, kamu sekuat itu. Maksudnya ada banyak hal kayak kayak even kalau kamu ngerasa kamu nggak sepintar itu, sebenarnya kamu sepintar itu sih. Ya bahkan ada banyak hitungan atau banyak hitungan di di background gitu, di dalam kepala, atau ya hitung-hitungan yang kamu secara nggak sadar ngitung itu yang bikin keberuntungan itu yang bikin kayak momen-momen terkesan kayak anjir barusan gue hoki banget ya. Enggak sih, sebenarnya ada perhitungannya, percaya deh, aku hari-hari main card game. Kayak enggak ada kesini kayak anjir hoki banget ya gue drawnya ini. Enggak sih. Enggak, kartu itu ada di dalam deck karena kamu masukin itu, karena ada alasannya kayak gitu. Enggak ada. Ya, semuanya ya, apalagi buat hal yang ya, apalagi soal card game, aku nggak percaya hoki di card game. Semuanya ada perhitungannya. Jadi kalau aku nggak yakin menang, biasanya aku nggak main. Oh ya udah, konsit aja, aku nggak mau buang-buang waktu. Dan aku ngerasa kamu punya kamu punya, kalaupun kamu ngerasa nggak sepinter itu, kamu sepinter itu sih. Itu mungkin yang bikin segala hal baik yang terjadi di hidup kamu kesannya kayak hoki aja. Enggak sih, kamu memperhitungkan itu dan kamu emang sekuat itu. Iya, jangan agak sulit ya kalau aku nggak tahu kalian grow up-nya, atau aku nggak tahu kalian ada di lingkungan seperti apa. Cuma kadang orang bisa intimidated gitu, bisa terintimidasi dengan kekuatan kamu. Jadi kalau ya contohnya kayak yang tadi aku bilang, kalau kamu nggak bilang anjir gue hoki banget ya barusan, itu mungkin cara kamu bilang ke orang samping kamu atau ke orang deket kamu untuk supaya kamu tetap nggak ngerasa teralienisasi, atau tetap bisa diakui di situ. Iya, yeah. Soalnya beda kesannya kalau kamu bilang barusan gue hoki banget ya bla 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 gini, dengan ya udah aku bilang kan hitungan gue bener kayak gitu. Orang tuh nangkepnya beda, by the way, kayak gitu. Beda banget, kayak anjir dia ngitung dong dapat kartunya apa, dia ngitung antara enggak gue hoki doang ini wah. Itu ada tuh temanku yang di tongkrongan ada tuh, kalau main biasanya ya kayak di tiap tongkrongan main card game kayak ada orang ada aja orang menyebalkan kayak gitu, kayak enggak nih si kampret ngitung aja. Kartu itu ada di deck dia karena satu alasan, walaupun kemungkinannya 1 banding sekian dia draw kartu itu. Anjir, gue drawnya hoki enggak, anjir. Kalau sekali 2 kali oke lah ya dia bilang kayak gitu, tapi kalau udah keseringan enggak deh, kayaknya kartu itu emang ada di deck dia karena emang by design deh.
Dia sengaja dia masukin itu. Dan kayaknya nggak cuma one copy deh, kayaknya dia apa ya, kayaknya eh apa ya, full stack dia masukin empat-empatnya ke dalam. Enggak deh. Ya mungkin kamu apa ya, beberapa orang atau orang-orang sekitar kamu bisa agak terintimidasi sama keberuntungan dalam tanda petik kayak gitu. Di bawahnya ada Nine of Cups. Iya sih, kalau ngelihat Nine of Cups, aku selalu ngerasa kalau Nine of Cups tuh adalah kartu yang selalu yang ready to mingle gitu. Ya nggak sih, kayak dia sih paling asik gitu kalau kalau nongkrong Nine of Cups. Tapi ya karena di atasnya ada strength, kamu jadi agak ini sih. Ya kita balik kita ngomongin keberkahan yang tersembunyi di hidup kamu atau hidden blessing gitu. Mungkin kamu karena yang tadi aku bilang, aduh, karena keseringan hoki kamu jadi berasa dimanja gitu, kayak berasa diri ini manusia paling hoki gitu, kayak kamu ngerasa keberuntungan kamu nggak habis-habis. Padahal mah yang tadi aku bilang kan sebenarnya nggak beruntung, kamu secara sadar nggak sadar memperhitungkan itu atau kamu sekuat itu, tapi jadinya kamu jadi dimanja dengan kapabilitas kamu, dengan kekuatan kamu di situ. Mungkin ya kalau ngeliat Nine of Cups kamu jadi apa ya, terlalu terlalu diporsir kayak gitu. Kayak temenku itu kayak satu dua kali oke lah dia bilang hoki, tapi kalau udah keseringan kayak gitu orang juga kan mulai curiga kayak kayaknya isi decknya emang kayaknya decknya emang dibikin untuk apa sih, untuk top deck kartu itu atau biar kartu itu ada di tangan mulu deh kayak gitu. Ya kan kalau keseringan orang juga mikirnya itu by design, dan aku rasa semakin kamu leaning into atau semakin kamu kayak uh, terlena dengan kekuatan kamu, semakin kamu jadi apa ya, semakin kekuatan kamu jadi nggak ada harganya gitu. Ya orang juga kan makin curiga, kayak tau gak sih One Punch Man, kayak Saitama, kayaknya makin sini orang makin sadar kalau Saitama itu kuat kayak gitu. Ya persis ini kayak gitu. Tapi seenggaknya kalau kamu bisa lebih sadar dengan kekuatan kamu gitu, dengan kemampuan kamu, dan udahlah nggak usah di ya si hoki-hokian bullshit itu nggak usah lah kamu bawa apa sih, nggak usah kamu jadiin alibi terus kayak gitu. Terus kamu sadar, oh iya ini aku udah ngitung atau ini uh, emang emang by desainnya begini gitu. Ya udah, seenggaknya kamu mengakui itu dan kamu nggak jatuhnya nggak mislead kali ya kalau ngeliat Nine of Cups di sini. Soalnya kalaupun iya, ya soalnya untuk setiap ke apa ya, kelebihan yang kita punya pasti ada aja kekurangan di baliknya kan. Dan aku selalu apa ya, dan aku selalu kayak ya sama kayak mikirnya kayak deck building gitu. Kalau kalau dia kuat di satu hal, kalau kayak dia spot removalnya banyak, ya berarti kalau aku swarm kayak gitu, kalau aku cast multiple creature kayak gitu, kalau aku penuhin board aku dengan creature, kemungkinan dia juga bakal kewalahan bukan. Ya soalnya orang gak akan mungkin packing semua spot removal sama board wipe. Kalau spot removalnya banyak ya board wipe-nya bakal jadi dikit atau bahkan nggak ada kayak gitu. Jadi logikanya selalu kayak gitu. Jadi pasti ada satu dua hal di balik kelebihan kamu sekarang gitu di hidup kamu yang kamu juga ada kekurangannya. Dan itu dia yang tadi aku bilang, kalau kamu terlalu leaning into, kalau kamu terlalu mengandalkan kekuatan kamu, ntar kamu jadi lupa kalau kamu juga punya kekurangan yang harus kamu minimal sadarin dulu kamu punya kekurangan di situ. Yang kedua, kamu bisa mulai tutup-tutupin. Iya, ya ternyata decknya apa sih, ternyata removalnya, spot removalnya banyak, terus ternyata dia punya board wipe, ternyata decknya nggak punya win con kayak gitu. Terus win connya apa, kalau aku draw pas mulu, draw and mulu, terus kamu menang nggak? Cara menangnya gimana dia kalau draw and mulu, nggak ada win con ngapain? Ya kayak gitu maksudku. Pada akhirnya mungkin kamu belakangan ini atau sepanjang hidup kamu terlalu leaning into kekuatannya kamu jadi nggak aware soal, oh ya di balik itu aku punya kelemahan ini, dan kelemahan ini nggak tahu ya, kalau ngeliat Nine of Cups itu ada perasaan agak malu gitu mengakuin kalau kamu tuh kurang di bagian ini. Ya dan
Ya apalagi apa ya, apalagi kamu tahu kamu kurang di bagian ini dan kamu ada rasa malesnya gitu buat nutupin kekurangannya kamu kayak gitu. Iya kayak ya minimal masukin satu win con lah kalau isi dekabu removal sama board wipe semua gitu. Terus kamu menangnya gimana anjir? Iya card draw, board wipe, removal, terus terus menangnya gimana? How? Tapi enggak sih, nggak mungkin. Kayaknya aku belum pernah nemu orang kayak gitu aja. Coba belakangan belakangan ada masanya. Kemarin tuh ya kemarin aku agak 2 harian climbing MTG Arena terus ngelihat oh ya ada ternyata orang kayak gitu. Win connya nih orang apa? Iya juga ya. Oke. Di samping the strength kamu punya hero path, ada seven of one, ada nine of coins, two of cups, sama ditutupnya sama queen of coins. Oke, queen of coins sama awalnya ada hero path. Aku ngerasa kelebihannya kamu di sini banyak banget orang yang membutuhkan. Hmm. Banyak banget orang yang butuh kekuatan kamu, banyak banget orang yang mengandalkan kamu kalau ngelihat hero path di sini. Iya, Seven of One mungkin ada kesan di mana kamu seringnya mungkin kamu berjuang sendiri. Soalnya nggak ada orang yang bisa nge-backup kamu kalau ngeliat Seven of One. Kayak masalah apapun yang orang kasih ke kamu ya kamu beresin sendiri. Agak sulit mungkin. Agak sulit sih kalau ngeliat ke situ. Cuma kamu mampu. Ya Seven of One di sini dia kayak me against the world gitu, dia mampu kok. Walaupun agak hektik aja sih hidupnya, cuma dia mampu. Dan kalau ngeliat Harapan di sini orang sangat look up ke kamu, atau look up tuh orang look up tuh apa ya? Bentar, orang tuh ngelihat tinggi ke kamu. Itu kan ya, ngelihat tinggi, atau orang tuh ya pokoknya ngelihat kamu sebagai orang yang hebat. Ya, walaupun mungkin nggak tahu ya kamu yang kalau ngeliat Seven of One di sini yang kamu rasain hektiknya aja sih. Iya. Yang kamu rasain kamu hektik dan kamu nggak ada orang yang bantuin. Iya. Sebenarnya bukan nggak ada yang bantuin, nggak ada yang bisa ngimbangin kerjaannya kamu kalau ngeliat Seven of One di sini. Dan Nine of Coins di sini ini yang tadi aku bilang kamu mampu. Ya mungkin ngerasa terganggu aja karena lagi hektik, karena banyak banget beban kerjanya, tapi kamu mampu. Satisfaction, self reliance, financial reward. Self reliance itu apa ya, benar-benar kamu bisa ngehandle hal itu ya, apapun yang dibebankan ke kamu pada akhirnya. Ya ada Two of Cups juga di sini. Kalau ngeliat Two of Cups ini kayak orang sepercaya itu ke kamu. Orang sepercaya itu kalau kamu bisa ngehandle masalah ini. Ya masalah yang dikasih ke kamu ini gitu. Entah itu masalahnya kerjaan atau tanggung jawab di rumah kayak gitu. Ya pokoknya orang sepercaya itu ke kamu. Iya, dan kalau ngeliat Queen of Cups, Queen of Coins di sini kamunya juga sedikit banyak emang ingin melayani atau ingin apa ya, nggak bisa kamu ninggalin orang yang butuh sama ya butuh sama kamu, nggak bisa. Queen of Coins ya mungkin kamu ada capeknya betul kalau ngeliat Seven of One, mungkin kamu ada ada sibuknya gitu, ada kerasa hektiknya gitu, tapi kalau kamu diem aja ngeliat orang lain susah juga kamu nggak bisa. Ya kamu selalu pengen ngelakuin sesuatu buat bisa memudahkan hidup orang lain. Ada Queen of Coins sama Hierophant, makanya kayak gitu. Bukan cuma orang yang look up ke kamu, bukan cuma orang yang ngandelin kamu, tapi kamu juga nggak bisa diem kalau ngeliat orang lain susah. Ya, di samping Nine of Cups kamu punya Two of Coins, Page of One, Eight of One, Knight of Sword, sama Knight of Coins. Ada Knight of Sword sama Knight of Coins, ini dua knight yang bener-bener berseberangan kalau ngelihat gambarnya di sini. Cuma kita dari awal deh. Ada Two of Coins di bawah Hierophant. Di samping atau di balik kamu yang sangat diandalkan oleh orang-orang sekitar kamu juga sebenarnya punya punya sisi lain yang tadi kayak aku bilang kali. Kamu juga pengen leha-leha, kamu juga pengen
apa ya, apa ya, kamu nggak pengen dilihat serius itu, atau kamu nggak pengen eh ya kamu nggak bisa diem kalau ngelihat orang lain susah, tapi kamu juga nggak pengen dilihat sebagai sosok gitu, ngerti nggak sih, sebagai sebuah figur gitu, enggak sih. Kamu pengennya sih kamu ya bisa leha-leha aja gitu, nggak ada ekspektasi. Soalnya kalau harapan kayaknya ekspektasinya tinggi banget gitu, seolah apapun yang kamu lakuin itu bakal apa ya, itu bakal jadi doktrin. Enggak sih, kamu pengen ya udah hidup mah enjoy aja kayak Nine of Cups. Maksudnya ada bagian dari diri kamu yang nggak pengen terbebani oleh tanggung jawab. Iya, yeah. Makanya it- itu juga mungkin yang ya itu juga yang bikin kamu nggak bisa diem kalau ngelihat orang lain susah. Tapi sekalinya orang udah percaya sama kamu, atau sekalinya orang udah menjadikan kamu figur, kamunya aduh jangan deh kayak gitu, kayak ada kesan enggan atau sungkannya gitu. Ya di samping two of coins ada page of one, di atasnya ada seven of one. Page of one di atasnya seven of one, kayak ya pada akhirnya kamu pun punya perjalanan kamu sendiri kan, di luar kamu yang hektik, di luar kamu yang sibuk beresin urusan orang, kamu juga sebenarnya punya hal yang ingin kamu kejar, hal yang pengen kamu lakuin. Dan eight of one di sampingnya gitu, di atasnya ada nine of coins. Aku rasa apapun ini yang pengen kamu kejar, harusnya bisa kamu dapetin dengan cepet. Ya ibarat ngegame gitu. Ibarat game ini kayak apa ya, main questnya itu kamu bisa bisa beres 20 menit, tapi kamu kayak keasikan gitu ngurusin side quest yang kayak tiap villager NPC-nya kamu tanyain, ini kamu punya side quest nggak, kamu punya side quest nggak, kayak gitu. Soalnya ya itu, dengan segala ke kekuatannya kamu, dengan segala kemampuannya kamu, kalau kamu beresin main questnya kamu doang, atau kamu cuma kalau kamu pengen ngejar cita-citanya kamu doang gitu, terlalu mubazir. Ya bakal overkill gitu, bakal terlalu besar. Ya terlalu besar kemampuan kamu kalau kalau cuma kamu pakai buat ngejar cita-cita kamu doang, atau ngejar ambisi kamu doang. Enggak, pada akhirnya ini lebih besar dari kamu. Apa yang kamu punya, apa yang dititipkan di kamu sekarang, kemampuan kamu ini jauh lebih besar dari cita-cita kamu sendiri, dari diri kamu sendiri bahkan. Ya makanya keinginan untuk terus ngebantu orang, keinginan untuk terus mempermudah hidupnya orang itu secara alami tumbuh di dalam diri kamu. Soalnya kamu tahu ini semua udah lebih besar dari, ya dari kemampuan apa sih, dari diri kamu sendiri. Makanya orang-orang sangat-sangat menjunjung tinggi keberadaan kamu di situ, kehadiran kamu di situ, walaupun kamunya kayak ogah-ogahan. Enggak lah, gue mah hidupnya santai. Ada nine of cups gitu kan. Terus dia kayak terus-terusan juggling, terus sekalinya ngelihat orang apa ya, orang kepepet atau udah apa ya, udah mepet banget, kamunya baru turun tangan kayak gitu, rusuh kayak gitu. Kayak ada seven of one sama eight of one di situ. Iya, begitu orang udah nggak butuh, kamunya leha-leha lagi kayak nine of cups kayak gitu. Udahlah santai. Itu barusan mah hoki doang kok, itu hoki doang. Gila, sebel banget gue liat orang kayak gitu. Di bawah two of cups ada knight of sword. Iya, knight of sword sama knight of coin, itu yang tadi gue bilang, dua sisi yang mungkin um, saling apa bertentangan. Mungkin ada dualitas itu di hidup kamu. Yang satu mungkin lebih free spirit kayak gitu, pengennya kelihatan leha-leha, yang satu kelihatannya serius banget gitu, kayak knight of coins gitu. Atau mungkin ini cara kamu nge-approach satu permasalahan. Ada masanya apa sih, kayaknya buat urusan kamu sendiri, kamu bener-bener pengen semuanya cepet selesai. Iya, kayak eight of one di situ sama knight of sword, maknanya kurang lebih sama. Kamu menyelesaikan masalah secepat mungkin, seefektif mungkin, efektif, efisien. Beda sama net of coin, sorry, di sebelahnya. Mungkin ini yang bikin kamu dilihat apa ya, mungkin ini yang bikin kamu dilihat sebagai figur sama orang-orang sekitar kamu. Soalnya cara kamu nyelesain masalah mungkin kalau dari sudut pandang Knight of Coin ini sangat sangat metodologis gitu, sangat bener-bener jeli, teliti kayak gitu, kayak expert banget lah. Ya Knight of Coins tuh kayak, oh dia bisa nih, dia dia kompeten nih. Orang ngelihatnya begitu, padahal
Ya, padahal begitu orang-orangnya nggak ngeliatin kamu kerjanya sacet-sacet gitu, bodo amat SOP, apa gitu SOP, kayak gitu, kayak langsung Knight of Sword. Sekalinya mereka meleng, kerjanya udah beres kayak gitu, makanya, wah, nih orang hebat nih. Enggak sih, sebenarnya emang apa ya, kalau ngeliat di sini emang Knight of Sword sama Knight of Coins pada akhirnya ya, cara kamu ngebawa diri kamu kalau lagi sendiri sama mungkin cara kamu nge-provide buat orang lain emang beda. Kalau kamu pengen menuhin kebutuhan kamu sendiri ya, kamu mah praktis grup 2 nggak ribet orangnya. Iya, yeah. Kamu bakal jadi ribet saat kamu udah ngurusin urusannya orang. Knight of Coins di atasnya ada Queen of Coins kan. Ya Queen of Coins udah si paling queen yang ngurusin hidupnya orang tuh. Iya. Yeah. Jadi udah mah kamu kebutuhannya cepet gitu, kebutuhannya nggak ribet, kamu ngurusin kebutuhan orang kayak gitu dengan tekun, dengan teliti, jadinya orang gimana nggak mau respect ngelihat kamu udah low maintenance. Ya udah ya udah low maintenance, sangat apa ya, sangat bukan self service ya, sangat ya pokoknya sangat apa ya, ya gitu deh ya, sangat sangat total gitu kalau ngurusin orang. Udah low maintenance, giliran ngurusin orang teliti banget gitu, tekun banget. Wah, gimana orang nggak look up ke kamu, gimana orang nggak apa ya, nggak butuh keberadaan kamu. Tapi jangan jadiin apa ya, pada akhirnya kamu juga kan butuh diperlakukan atau butuh dirawat dengan lebih teliti, bukan? Iya, kali-kali kamu perlakukan diri kamu sendiri dengan sophisticated lah. Iya, jangan asal-asalan banget. Kamu juga butuh ada yang merhatiin, kamu juga butuh ada yang ngurusin, kalau aku lihat di sini. Ya gitu kali ya grup 2 untuk apa ya, aku sampai lupa temanya apa. Oh iya, yeah. Hidden blessingnya kamu, keberkahan yang tersembunyi di hidup kamu. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe, dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke teman-teman kamu mungkin yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak ada di hari Senin sampai Rabu, kamu cek aja zodiak kamu ada di hari yang mana. Dan Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick a card reading kayak gini. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi grup 2 terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya. Welcome grup 3. Tema kita kali ini hidden blessing-nya kamu atau keberkahan yang tersembunyi sekarang belum kamu temuin, makanya mungkin kamu datang ke sini karena pengen harapannya bisa menemukan keberkahan itu di hidupnya kamu. Iya kali ya. Ya husnuzon aja sih ya. Di sini grup 3 kamu punya High Priestess. Kamu nggak tahu ya, grup 3 kamu intuisinya kuat sih kalau ngeliat High Priestess di sini. Atau seenggaknya kamu sebenarnya, kalau kamu sempat ada di fase dimana kamu ngerasa hilang jalan atau lagi tersesat kayak gitu, sebenarnya kamu nggak lagi sesat-sesat banget sih. Jalannya selalu ada di situ, atau jalannya selalu dibukain ke kamu kok. Aku rasa apalagi kalau ngeliat High Priestess di sini, kamu nggak akan mentok, kamu nggak akan apa ya, nggak akan hilang arah sih. Ya, dan aku rasa koneksi kamu terhadap hal yang, terhadap kesadaran yang lebih luhur kayak gitu sangat-sangat kuat sih. Mungkin kamu nggak tahu ya, ini mungkin bakal kedengeran agak cheesy gitu. Soalnya kamu nemuin ini di video pick a card reading gitu di tarot. Soalnya ya mungkin perjalanan kamu sampai ke grup 3 ini juga salah satunya karena intuisi kamu yang ngebawa kamu gitu. Iya, kadang ada nudge atau ada bisikan-bisikan tertentu gitu. Kamu bisa bener-bener ngedenger itu, atau buat kamu kayaknya arahan-arahan atau divine intervention kayak gitu, kamu bisa bener-bener ngeliat, atau kamu bener-bener bisa mendengarkan kayak gitu. Apalagi pas kamu lagi mentok, mungkin salah satunya pas kamu lihat ada video ini gitu di apa ya, di beranda YouTube-nya kamu, terus kayak ada yang nyolek gitu ya, ini grup 3 kayaknya lucu kayak gitu, terus kamu end up-nya di sini. Soalnya High Priestess, apalagi High Priestess bisa agak-agak apa ya, bisa agak-agak
Ya dia bisa agak sulit buat dijelasin, tapi if you know you know lah. Iya, ini makanya tadi aku penjelasannya bisa agak meta kayak gitu, bisa maksudnya ya bahkan perjalanan kamu buat sampai ke grup ini pun ini ngebuktikin kalau ya intuisi kamu sekuat itu. Ya readingannya ini udah terlalu meta kayaknya, udah kayak ini bukan cuma aku yang ngejelasin kartunya, tapi kartunya yang apa ya, yang menjelaskan dirinya sendiri ke kamu. Bahkan kalau ngelihat di sini, apapun kartu yang dibuka di sini, apapun interpretasi yang muncul di benak kamu, terlepas dari apapun yang aku bilang di situ, tolong ikutin interpretasinya kamu. Iya, bodo amat aku mau ngoceh soal apapun di sini. Kalau kamu benar-benar punya apa ya, lagi diarahin ke sesuatu, tolong ikutin. Ya terlepas apapun yang aku bilang di situ. Di bawahnya ada page of one. Ya, ya ini make sense sih ya. Ya. Dan ini juga make sense banget sama tema kita hari ini. Inilah kenapa ini jadi hidden blessingnya kamu. Kamu yang intuisinya sekuat itu, kamu yang hubungan apa ya, dengan kesadaran yang lebih tingginya sekuat itu, ya ujiannya atau cobaannya adalah gimana kamu nge-handle day to day basis, gimana kamu nge-handle drama kehidupan sehari-hari kalau ngeliat page of one di sini. Pada akhirnya ya intuisi kamu gitu, arahan-arahan ilahiyah kayak gitu bakal bakal tenggelam kalau kamu terlalu sibuk ngurusin urusan orang. Iya, ada page of one biasanya gitu. Kayak entah dia yang nyari-nyari drama atau drama yang nyari-nyarinya dia. Yang jelas banyak banget dramanya di sini. Dan to be completely honest, ngurusin drama kayak gitu ya itu bisa apa ya, mengecilkan suara intuisi itu sendiri. Soalnya drama tuh pasti ada emotional trigger gitu yang selalu kayak dipancing, atau aku bilangnya kayak emotional trigger kita kayak dikelitikin gitu biar terus-terusan terstim. Ya padahal di balik itu intuisi kita sedang mengarahkan kita terhadap sesuatu kayak gitu. Ya, pengen ngajak kita kemana, tapi kalau kalau kita terlalu fokus sama sama drama kesibukan sehari-hari itu nggak akan nyampe. Suaranya bakal terus-terusan tenggelam. Makanya itu jadi make sense ya, apa ya, intuisi kamu yang kuat, hubungan kamu dengan ilahi yang kuat kayak gini tuh ketutupnya ya sama drama. Ya itulah kenapa temanya ya itulah kenapa temanya hidden blessing. Soalnya blessingnya hidden, ya, tersembunyi di balik keriuhan dan kerusuhan di di hidup kamu sehari-hari. Ini aku pengen buka page of one-nya dulu sebenarnya. Ini pasti rusuh banget sih. Ya, aku buka dari bawah ya. Ini nggak biasa nih by the way. Ya, di samping page of one ada two of coins ya. Pilihannya balik ke kamu. Ini nggak kayak kamu nggak punya kendali atas apa yang pengen kamu dengarkan. Kamu punya kendali. Ada six of sword juga, iya. King of cups. Nggak, kesini lebih adem ya. The world sama knight of cups, oke. Oh iya, mungkin gitu ya. Mungkin kalau ngeliat six of sword sama king of cups juga sama knight of cups nih ditutupnya, kamu dan ini cukup apa ya, cukup sering kadang aku lihat ada kecenderungan kayak gini. Biasanya kalau ngeliat high priestess di sini orang yang terlalu apa ya, orang yang terlalu kuat intuisinya kayak gini, dia bisa agak detach gitu sama kehidupan sehari-hari. Ngerti gak sih? Jadi rada halu-halu delulu gitu. Iya, hidupnya nggak napak kayak gitu. Makanya mungkin kamu butuh page of one di sini, kamu butuh drama hari-hari gini supaya bikin kamu lebih grounded. Supaya kamu hidupnya nggak halu-halu delulu mulu. Itu enak tuh, halu-halu delulu mulu. Iya, ada koneksinya gitu mungkin dengan orang-orang sekitar kamu, mungkin dengan lingkungan sekitar kamu. Iya, kali-kali kamu ini nggak kayak kamu dengerin gosip atau ngegibah sama anak-anak di tongkrongan kamu tuh just for the sake of ngegibah doang. Tapi kamu berusaha untuk relate, kamu berusaha untuk grounded, untuk hadir di tempat itu. Soalnya pikiran kamu, intuisi kamu kadang mengarahkan kamu ke tempat yang lain.
Dan kalau kamu ikutin terus itu ya susah hidup kamu. Nah, makanya pilihannya balik lagi ke kamu, apa yang pengen kamu dengerin, apa yang pengen kamu ributin, dan apa yang gak usah. Soalnya di sini kalau ngeliat Six of Swords, kamu punya kendali itu, kamu punya kendali untuk ini dramanya kayak udah mulai gak seru, pindah kayak gitu, gak ngikutin. Ada King of Cups juga dan Knight of Cups. Ini kualitas yang aku rasa hebat banget ada di kamu. Kamu memperlakukan orang-orang sekitar kamu, terlepas sekeos apapun itu ya lingkungan sekitar kamu. Mau si ini selingkuh sama si ini iya, si ini nikung si ini ngeginiin si ini, wah, semua hal buruk di muka bumi terjadi di hidup kamu, tapi kamu memilih untuk tetap santun. Kamu nggak menghakimi. Knight of Cups, kamu cuma oh iya gitu ya, kayak gitu, kayak ngerti nggak sih, kamu ada di obrolan itu, tapi kamu nggak menghakimi mereka. Lihat Knight of Cups sama King of Cups, iya, pada akhirnya ya kamu cheers kayak kayak oke, cheers. Cheers to that. Udahlah, nggak apa ya, nggak kamu, the world di sini pada akhirnya semua permasalahan itu nggak bikin kamu pusing. Iya, ya mungkin beda sama argumen aku di awal yang ini agak apa sih, hubungan kamu sama kesibukan sehari-hari kamu itu nutup intuisi kamu. Enggak sih, kalau kamu enggak sih, aku bisa salah sih soal itu. Iya, kalau ngeliat the world di sini, kamu nggak ngebiarkan kebisingan sehari-harinya kamu, kebisingan hidup sehari-harinya kamu itu ngehalangin intuisinya kamu. Enggak, kamu. Dan kalau ngeliat the world di sini, apapun masalah yang kamu hadepin, kamu bisa beresin. Iya, apapun masalahnya kamu bisa beresin, dan kamu beresinnya dengan Knight of Cups, dengan santun. Ini nggak kayak kamu cari-cari drama for the sake of cari-cari drama, enggak. Ya, di samping High Priestess kamu punya Ten of Cups, The Chariot, Page of Swords, The Moon, sama Nine of Cups. Iya, dari Ten of Cups ke Nine of Cups. Nah, sama The Moon di atasnya The World. Ya, tetap ada tetap ada insecurity-nya mungkin. Dan aku rasa mungkin insecurity-nya datang di masalah yang kamu nggak bisa nemuin jawabannya. Pada akhirnya ketidakpastian gitu bakal agak ngeganggu kamu sih. Bukan nggak kayak nggak kayak aduh ini kelanjutan dramanya gimana nih, kok gue nggak tahu dia endingnya gimana. Bukan itu sih. Ini lebih kayak terus udahnya dia gimana. Bukan soal dramanya, tapi lebih ke personal orangnya. Kalau ngelihat Ten of Cups sama Nine of Cups di sini, tengah-tengahnya ini proses dari emotionally positif ini sama Knight of Cups di sini, kayaknya kamu bener-bener kalau kamu dengerin gosip kayak gitu, bukan gosipnya yang bikin kamu concern, tapi orang yang terlibat di drama itu yang bikin kamu concern. Apalagi kalau orangnya kamu kenal, kamu nggak pengen hal buruk terjadi ke orang itu. Ya makanya mungkin salah satu hal kenapa kamu mantengin gosip soal dia, ya karena kamu pengen tahu kabarnya dia gitu tanpa harus kamu ngobrol. Walaupun ya kalau kenapa nggak ngobrol aja sih. Terlalu convoluted tuh gak sih. Kayak terlalu berbelit-belit nanyain kabar, kudu ngecek gibahan hari ini. Tapi nggak, kalau ngeliat The Moon ini, kepada akhirnya kalau kamu ngerasa nggak pasti soal kabar orang itu, keberlangsungan hidupnya seperti apa, itu bakal bikin kamu khawatir, kamu bakal concern di situ. Ya, Nine of Cups ini pada akhirnya kamu nggak pengen bahagia sendiri, makanya perjalanannya dari sini Nine of Cups ke Ten of Cups. Atau kalau dibalik dari Ten of Cups ke Nine of Cups juga bisa jadi, tapi pada akhirnya kamu nggak pengen bahagia sendiri. Ya, The Moon di sini di bawahnya King of Cups. Ini cara kamu ngelihat konflik. Dan ini hal yang unik, dan ya, at least buat aku ini unik ya. Soalnya kamu ngelihat konflik, emotionally konfliknya udah selesai buat kamu. Tapi kabar beritanya kamu masih pengen tahu. Ngerti gak sih? Ya, mungkin kalau harus ku gambarkan, ini kayak kamu ngedenger orang lagi ada drama sama siapa gitu, mungkin orang yang kamu kenal.
Nah, buat kamu udah nggak perlu ragu, atau kamu udah nggak yang ribet lagi ngurusin ini yang benernya siapa, yang salahnya siapa. Kayak emotional stance-nya kamu di situ udah jelas. Iya, makanya udah aku bilang kayak kamu kayaknya udah nggak terlalu ribet soal siapa yang bener dan siapa yang salah di sini. Iya, emotional stage-nya kamu udah jelas di situ. Tapi kamu tetap pengen tahu kabar selanjutnya kayak gimana. Bukan karena kamu semata-mata karena kamu pengen tahu, kepo gitu aja, enggak. Kamu pengen tahu, oh iya, dia yang semua pihak yang terlibat di sini baik-baik aja kan? Atau kalau ada yang bisa aku bantu, apa yang bisa aku bantu di situ? Ya, ada Chariot di sini, di bawahnya ada Six of Sword, dua-duanya bicara soal movement, soal perubahan, dan aku rasa kamu diam-diam cukup menghanyutkan grup 3. Ya, walaupun di sini kelihatannya ada Chariot di atasnya, tapi cara kamu dealing with people, kamu Six of Sword. Kamu nggak, apa ya, kalau kamu drive-nya besar, dorongannya besar, kemauannya besar, tapi kamu nggak maksa. Kalau ada urusan sama orang gitu, kamu berusaha untuk bisa reasoning dengan baik gitu ke mereka. Kamu bisa meyakinkan, oh iya yuk kita berangkat sekarang yuk, kayak gitu. Ini nggak kayak kamu ngeburu-buru, berangkat sekarang yuk, gue bete di sini lama nunggu, kayak gitu. Enggak. Kamu bilang, aduh ini kalau kelamaan kita nanti telat kesininya gini gini gini, nanti gini gini gini, keburu gini gini gini. Mending berangkat sekarang yuk, kayak gitu. Ngerti nggak? Walaupun deep down kamu udah nggak betah, sama-sama udah nggak betah gitu, cuma cara kamu memperlakukan orang-orang sekitar kamu nih, grup 3 bener-bener luar biasa sih. Kamu baik banget. uh, Langka loh orang kayak gini. Ten of Swords sama Ten of Cups sama Nine of Cups-nya itu pada akhirnya uh, kebahagiaannya kamu atau keberkahannya kamu ini gimana caranya supaya juga bisa dinikmatin sama orang-orang sekitar kamu. Kamu kalau ngeliat Ten of Cups di bawahnya ada Two of Coins, aku ngerasa susah nih buat kamu buat bahagia sendiri. Iya. Yeah. Kalau ada yang bisa kamu bagi, mending bagi gitu. Sama kayak Nine of Cups di ujungnya nih, terus ada Knight of Cups di bawahnya. Sama kayak kalau kamu lagi happy, kamu bikin orang sekitar kamu happy. Iya. Yeah. Dan kalau kamu lagi nggak happy, kamu tetap berusaha bikin orang sekitar kamu juga nggak happy. Nggak, bukan. Sorry, otakku lagi rada-rada nge-freeze barusan. Kalau kamu lagi nggak happy, kamu berusaha buat kamu masih berusaha untuk bikin orang-orang sekitar kamu tetap happy. Iya, dan itu kelebihannya kamu di situ. Aku udah mulai nggak fokus nih grup 3. Iya, aku tutup di situ aja. Thank you banget untuk supportnya grup 3, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak masih ada di hari Senin sampai Rabu. Kamu cek aja zodiak kamu ada di hari yang mana, dan Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick card reading kayak gini. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bahas di sini, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi grup 3, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.